Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjuna Suzainal Mulia dengan NIM 162511030. Saya dari Prodi Teknologi Sains Data, kelas SDA 2. Jadi, pada video ini saya akan membahas chapter 6 tentang ethics dari buku yang berjudul Bit by Bit Social Research in the Digital Age, karya dari Matthew J. Salganik. Nah, bab ini itu membahas bagaimana etika menjadi aspek yang sangat penting dalam penelitian ilmu sosial di era digital, terutama ketika peneliti menggunakan data dalam jumlah besar atau big data yang berasal dari aktivitas digital manusia. Dalam video ini, saya akan membahas 4 poin, yaitu ringkasan pemahaman saya tentang etika dalam penelitian sosial, yang kedua, relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini, yang ketiga, apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya terkait etika dan hukum, serta ide awal riset saya yang ingin saya lakukan selama saya berkuliah. Dalam chapter 6 ini, Salganik menjelaskan bahwa penelitian sosial digital berbeda dengan penelitian tradisional, terutama dari sisi etika. Karena pada penelitian konvensional, subjek penelitian biasanya mengetahui dan menyetujui keterlibatan mereka melalui informed consent. Namun, dalam penelitian digital, data itu sering berasal dari media sosial, aplikasi digital, jejak aktivitas online yang sering kali dikumpulkan tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Salganik menekankan bahwa etika penelitian digital itu tidak cukup hanya mengikuti tentang aturan lama, tetapi harus berfokus pada prinsip moral seperti menghormati individu, meminimalisir risiko, dan memaksimalkan manfaat, serta menjaga keadilan. Nah, peneliti juga harus mempertimbangkan apakah data yang digunakan itu bersifat sensitif atau tidak, kemudian apakah subjek itu akan dirugikan secara sosial, psikologis ataupun hukum, dan apakah manfaat riset ini lebih besar daripada potensi risikonya. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian sosial digital, etika bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian inti dari proses riset itu sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, topik etika penelitian digital itu menjadi sangat relevan, karena Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam penggunaan media sosial, e-commerce, dan aplikasi digital, serta sistem informasi berbasis data. Nah, di sisi lain, Indonesia itu juga menghadapi banyak kasus terkait dengan kebocoran data, terus penyalahgunaan informasi digital. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, masyarakat semakin sadar bahwa data digital itu adalah hak individu yang harus dilindungi. Namun dalam praktik penelitian, khususnya nih di kalangan mahasiswa dan akademisi, sering sekali data digital itu dianggap sebagai data publik yang sangat bebas untuk digunakan tanpa mempertimbangkan aspek etika tersebut. Nah, di chapter 6 ini kita diingatkan bahwa legal itu belum tentu etis dan etis itu belum tentu aman jika tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, prinsip etika dalam buku ini itu sangat relevan dengan konteks Indonesia yang sedang beradaptasi dengan masyarakat digital. Nah, untuk kedepannya ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan untuk memperkuat etika dan hukum dalam penelitian sosial. Yang pertama, pendidikan etika digital itu perlu diperkuat di perguruan tinggi nih, khususnya bagi mahasiswa yang melakukan riset berbasis data digital. Kedua, institusi pendidikan itu perlu memiliki pedoman riset digital yang jelas, termasuk aturan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data. Ketiga, peneliti harus mulai menerapkan prinsip transparansi, yaitu menjelaskan dari mana data tersebut diperoleh, bagaimana sih data itu digunakan, dan bagaimana privasi subjek dijaga. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, penelitian sosial di masa depan bisa tetap inovatif, namun tetap bertanggung jawab secara etis dan hukum. Berdasarkan pemahaman dari chapter 6 ini, saya memiliki ide awal riset yang ingin saya lakukan selama saya berkuliah, yaitu penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap privasi data di media sosial.
Riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami hak atas data pribadi. Bagaimana juga sikap mereka terhadap penggunaan data digital untuk penelitian, dan apakah mereka merasa nyaman dengan datanya itu digunakan tanpa adanya izin langsung. Nah, metode yang bisa digunakan itu antara lain adalah survei online dengan informed consent yang jelas. Yang kedua, wawancara mendalam. Yang ketiga adalah analisis data publik yang sudah dianonimkan. Nah, riset ini tuh akan dirancang dengan mempertimbangkan prinsip etika, sebagaimana dijelaskan dalam chapter 6 ini. Nah, jika kita refleksikan lebih dalam, chapter 6 tentang ethics ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang aturan ataupun hukum semata, tetapi tentang tanggung jawab moral peneliti sebagai bagian dari masyarakat. Salganik menekankan bahwa peneliti sosial digital itu memiliki kuasa yang besar karena mampu mengakses, menganalisis, dan menyimpulkan data dari jutaan individu. Namun, semakin besar kekuasaan tersebut, semakin besar pula tanggung jawab etik yang harus dijalankan. Nah, jadi dalam konteks ini, peneliti itu tidak bisa lagi bersikap netral secara pasif. Peneliti itu harus secara aktif memikirkan dampak sosial dari risetnya, bahkan sebelum riset tersebut dilakukan. Nah, sebagai contoh, sebuah penelitian yang secara teknis benar dan legal itu bisa saja menyebabkan stigma sosial, diskriminasi, ataupun penyalahgunaan data jika tidak dirancang dengan perspektif etika yang kuat. Oleh karena itu, etika dalam penelitian sosial digital harus dipahami sebagai proses refleksi yang berkelanjutan, bukan hanya checklist yang diselesaikan di awal penelitian. Nah, selain itu, chapter 6 ini juga mengajarkan ke kita bahwa kepercayaan publik itu merupakan aset terpenting dalam dunia penelitian. Karena jika masyarakat itu merasa data mereka sering disalahgunakan, maka kepercayaan terhadap institusi akademik dan penelitian pun akan menurun. Hal ini itu bisa berdampak seperti jangka panjang. Nah, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam penelitian, penolakan terhadap survei ataupun eksperimen sosial, hingga meningkatnya skeptisisme terhadap hasil riset ilmiah. Nah, karena itu nih, menjaga etika berarti juga menjaga masa depan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sebagai mahasiswa yang sedang belajar melakukan penelitian, bab ini tuh memberikan pelajaran penting nih, bahwa menjadi peneliti bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal integritas dan empati. Untuk kedepannya, saya berharap bisa menerapkan prinsip etika ini tidak hanya dalam tugas akademik, tetapi juga dalam setiap proses riset yang melibatkan manusia dan data digital. Dengan demikian, penelitian yang saya lakukan nantinya tidak hanya valid secara ilmiah, tapi juga bermanfaat, adil, dan bertanggung jawab secara sosial. Sebagai penutup akhir, chapter 6 dari buku ini mengingatkan kita bahwa di era digital, data itu memang bisa banget dikumpulkan nih, bit demi bit. Tetapi kepercayaan manusia itu hanya bisa dibangun melalui adanya etika. Oke, segitu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!